Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Saya mahasiswa Universitas Riau, prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi tujuan saya membuat podcast ini yaitu ingin melengkapi tugas kuliah saya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, saya mengundang salah satu mahasiswa yang kabarnya dia ini kuliah tapi tidak meminta biaya kepada kedua orang tua. Nah, sesuai dengan judul podcast saya pada kali ini, yaitu ingin kuliah tapi tidak punya biaya. Nah, boleh kita perkenalkan diri ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Perkenalan diri, oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Fadli. Saya merupakan mahasiswa Riau. Sekarang sudah duduk di semester 9, mungkin sudah lewat waktu batas, namun belum mahasiswa kita. Punya kesibukan lain, bukan berarti menjalankan tugas utama. Cuma memang ada beberapa kendala yang membuat saya sampai sekarang belum lulus. Saya berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Desa Serapas, Kota. Jadi Bang sekarang kan sudah 9 nih. Jadi apa kesibukan Bang sehari-hari sekarang? Kesibukan Abang sehari-hari yang pertama pasti ya sibuk menyelesaikan tugas semester akhir lah, sibuk skripsi. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu Abang telah berhasil, karena kalau di jurusan Abang kita jurusan agroteknologi itu ada 3 tahap. Yang pertama sidang proposal, kedua sidang hasil, dan ketiga baru sidang mengasah. Alhamdulillah 1 minggu yang lalu Abang telah berhasil. Satu langkah lagi lah, itu sidang mengasah. Doakan saja dalam semester ini Abang bisa lulus untuk mendapatkan gelar S1. Dan juga kesibukan lainnya, Abang juga buat mahasiswa laki-laki, Abang juga sebagai marbot masjid. Masya Allah. Marbot masjid, Abang tinggal di masjid udah lebih kurang 3 tahun lah tinggal di masjid. Dan itu pun berganti-ganti masjid ya, karena itu ibaratnya ada bosan atau apa kan, pengen cari pengalaman baru. Makanya sampai sekarang kalau orang bilang tuh Abang udah S3 di masjid kan. Oh iya, S3 udah 3 masjid Abang. Nah, ya Bang. jadi yang sekarang alhamdulillah bertahan karena juga mendekat dari UIN. Terus kesibukan lainnya ya sibuk berorganisasi juga. Kebetulan Abang juga merupakan ketua himpunan mahasiswa dari kecamatan Abang, bukan ketua umum lah istilahnya. Dan beberapa bulan lagi mungkin akan kita habis masa berikutnya. Ini untuk kesibukan Abang sehari-hari. Jadi dengan ceritanya Abang berkuliah tapi tanpa biaya dari kedua orang tua, dengan kabarnya Bang. Jadi apa motivasi Abang sehingga Abang ingin sekali berkuliah? Oke, kalau untuk biaya tanpa bantuan dari orang tua itu mungkin bisa diatasi, karena memang orang tua pasti bantu. Nah, cuma memang mungkin nominalnya mungkin ya tidak sesuai kemampuan orang tua lah. Nah, motivasi Abang untuk bisa kuliah ini memang di keluarga kami sendiri memang tidak ada yang sarjana. Itu Abang yang paling bungsu. Jadi Abang ada 2 orang kakak sebelah kiri perempuan, mereka tidak kuliah karena memang dari dulunya kendala ekonomi memang sulit lah untuk bisa kuliah, karena orang tua pun tidak mampu untuk mengeluarkan kedua kakak Abang. Maka dari itu Abang ingin sekali untuk kuliah. Waktu itu Abang masih SMA, Abang sampaikan ke ayah Abang bahwasanya waktu itu kan ada seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes, hanya jalur nilai. Abang sampaikan ke ayah Abang bahwasanya ya aku ingin kuliah, ada tes yang tidak memungut biaya sebesar pun, hanya tes nilai. Namun risikonya nanti kalau seandainya saya lulus, itu harus diambil ya, dan biayanya pun ya tergantung nanti hasil dari wawancara universitas lah kan. Namun waktu itu ayah Abang nggak menjawab, memang dia memang tidak mampu lah dia untuk menguliakan Abang pada saat itu. Namun rupanya dia cerita ke abang-abang, ke abang itu Ijaz namanya, Ijaz Maji. Jadi dia cerita ke Abang Ijaz, dia sampaikan niat Abang untuk kuliah. Dan di situ pun abang-abang juga menyampaikan ke Abang bahwasanya ayah cerita gitu kan. Dia abang sampaikan ke ayah Abang
kalau memang adik itu mau benar-benar belum kuliah, yuk kita buat kegiatan, silakan nanti sama biaya sama-sama kita cari. Nah, insya Allah nanti saya akan bantu juga untuk biaya kuliah adik kita kan. Nah, beberapa minggu kemudian ayah bilang, ya kalau seandainya memang mau pindah tes kemarin silakan ikut, abang baru juga udah bilang kalau seandainya sudah kita kuliah kan singkat waktu abang itu lulus tes masuk UIN tanpa biaya, hanya jalur nilai. Nah, itu pun bingung untuk modal awal itu Pekanbaru karena kan ada pendaftaran ulang namanya kan, pendaftaran ulang harus ke Pekanbaru ya bang. harus ke Pekanbaru, harus ke kampus. Dan alhamdulillah waktu itu orang tua abang nggak tahu kalau abang ada sedikit tabungan waktu itu, kalau nggak salah ya setelah 800.000 lah tabungan abang waktu SMA. Abang buka, abang jadi biaya abang untuk berangkat ke Pekanbaru pendaftaran ulang. Itu memang ayah tidak ada ngasih uang gitu abang. Nah memang ya kendala ekonomi keluarga memang ya sama-sama tahu lah kita kan, bisa kita ceritakan juga. Jadi orang berangkat berulang akhirnya lulus diterima tercatat sebagai mahasiswa karya. Juga memang juga waktu itu nih udah diterima nih kan, udah diterima di Bersisca, bingung nih kelanjutannya mau gimana, kelanjutan pasti biaya kos lah apalah ya kan, semester lah. Alhamdulillah waktu itu masih ingat uang semester abang ya boleh dikatakan termasuk rendah lah, 1 juta rupiah untuk kelas 1 semester. Ayah abang itu aja sampai meminjam uang dari saudara untuk bayar SPP abang. Dipinjamkan uang, jadi kalau dia minjam uang untuk bayar SPP dan juga beberapa untuk keperluan abang untuk beberapa minggu lagi dan baru udah pinjam. Dan abang pun singkat ceritanya abang akan ada tuh pendaftaran beasiswa bidik misi yang sekarang namanya kuliah. Abang daftar, itu pun bolak-balik lah dari Pekanbaru ke Rohil untuk mengurus berkasnya. Karena kampung ya bang, bolak-balik kampung karena memang orang tua nggak paham juga masalah surat ini kan. Dan abang pun sibuk kerja, jadi dia nggak paham lah. Abang keluarkan lagi biaya untuk pindah kampung, terus di SMA, sekolah SMA dulu, terus di kantor desa. Abang balik lagi ke Pekanbaru, buat siap-siap daftar. Dan waktu itu inilah ujian mungkin dari Allah untuk abang, bahwasanya ya dan juga menjadi motivasi lagi untuk abang untuk bisa bertahan sampai sekarang ini. Waktu itu abang masih ingat, mungkin ini nggak pernah mungkin abang lupakan seumur hidup abang. Memang ini sebagai ya ujian lah bagi abang. 1 bulan sebelum UAS lah kira-kira, waktu itu belum ada pengumuman pengumuman kelulusan beasiswa bidik misi. Nah, waktu itu abang nelfon ke abang karena abang nelfon ke ayah kan udah tua, jadi dia kerjanya ya kan dia orang tua lah kan, dapat kerja aja udah cukup kan, masih muda kan. Abang bilang mau sampaikan ya duit udah habis segala macam gitu kan. Itu abang bilang ya udah pulang aja lah, nggak usah kuliah lagi, memang mahal dari kuliah ini kan. Di situ memang langsung netes dari abang kayak juga, tapi abang nggak tahu, abang katakan gini, udah bang gini aja, mungkin 1 atau 2 minggu lagi pengumuman KIP akan keluar, biasa lebih bisa akan keluar. Kalau seandainya saya lulus, saya akan tetap kuliah. Tapi kalau saya tidak lulus, ya terserah lah, saya pulang kampung nanti. Setelah itu mencerita ke teman kos abang, kemudian menceritakan kondisi tadi yang paling sama memang kan. Dia bilang nggak usah lah berhenti dia bilang gitu, berapa semester kamu katanya kan, 1 juta. Besok kalau nggak ada uang bayar semesternya pinjam duit aku dulu. Kalau untuk ya kalau untuk masalah makan di sini ya makan kami kan kan ibaratnya kalau juga merasa wah ini ternyata sulitnya dunia perkuliahan sulit dan mendapatkan ilmu gitu kan. Akhirnya 2 minggu kemudian dapat lulus dan alhamdulillah abang juga sampai ke orang tua lulus dari
di sini tadi senang kasih rasanya kan lulus beasiswa di isi. Nah ya sebenarnya sedikit lah untuk bisa meringankan beban orang tua Bang. Jadi motivasi abang ya itu karena abang dari keluarga abang memang tidak ada yang sarjana, maka gimana caranya abang harus itu motivasi abang. Jadi kita dengar tadi cerita abang ini dari payah abang ini dari awal masuk sampai semester 9 sekarang ini. Jadi bang, bagaimana cara abang bisa bertahan kuliah sampai detik ini? Ya itu ada beberapa faktor sih buat abang bisa bertahan. Karena ya kembali tadi ke pasti orang tua. Nah, orang tua di kampung walaupun ya boleh dikatakan tidak banyak membantu, tapi doanya pasti selalu kita ya kan. Ya kalau juga kalau di kampung itu kan ya kita nggak bisa kita pungkiri juga omongan tetangga segala macam kan. Pasti kalau seandainya abang nggak selesai tiba-tiba pulang kampung gimana omongan orang dari keluarga abang. Nah jadi mempertahankan dari masa belajar awal abang juga tinggal di masjid. Ya sedikit membantu lah. Abang tinggal di masjid dari semester 3. Dari semester 3 abang tinggal di masjid waktu itu masih covid, jadi tidak ada kampus dan abang tuh waktu itu belum ada motor. Jadi kan ya kalau belum ada motor karena covid kan ke kampus jarang, paling sekali ya misalnya naik ojek atau apa ya kan. Nah abang tinggal di masjid, ada kawanan masjid di sana. Mengumpulkan duit dari situ, dari beasiswa juga abang kumpulkan. Waktu itu abang masih kerja, dia ada kiriman dari dia kan. Dan alhamdulillah waktu semester 4 awal abang bisa dari duit yang abang kumpulkan bisa membeli motor ya ada di kendaraan abang lah untuk kampus segala macam. Jadi lagi kalau seandainya ada jadwal kampus dan musuh gitu kan ya, kalau kita di sini memang harus punya motor. Biar waktu ya. Biar waktu itu karena abang tinggal di masjid ya sedikit, bukan sedikit sih, membantu sekali untuk perekonomian abang di Kota Baru. Makanya sampai dari semester 4 awal abang ada di masjid, semester 3, semester 4 abang juga ada dari kiriman dari abang-abang karena kontrak kerja beliau habis, jadi beliau cuma kerja serabutan di kampung. Disitu abang gak minta lagi terima abang sama abang sama ayah abang pun kalau dia ngirim ya syukur, kalau tak ngirim ya seadanya lah yang bisa membuat di rantau ini kan sampai sekarang dari semester 4 sampai sekarang ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya nggak pernah nggak makan gitu kan. Kalau kata orang tua abang, kalau awal pas bang masuk dong sebelum masuk kan asal sanggup makan nasi sama garam aja, nah itu kok sukses dong. Nah itu ada orang tua pesannya kan. Ya tapi alhamdulillah nggak pernah sih makan nasi sama garam aja, pasti ada rezeki gitu. Apalagi kalau kita masuk ini kadang jamaah masih makan atau apa kan. Ya enggaknya kita nggak boleh malu lah, nggak boleh, harus bisa bermasyarakat lah dengan jamaah gitu sih. Jadi abang tadi sudah cerita ya bang, bisa memberi motivasi khususnya untuk anak SMA nih yang kelas 3 nih yang baru mau tamat, nah yang ingin kuliah tapi tidak punya biaya, nah bisa memberi sedikit motivasi. Iya, kalau untuk teman-teman yang masih SMA ataupun teman-teman yang udah kuliah nih, ini masih meminta ke orang tua itu wajar lah meminta, cuma kita harus punya pola pikir juga bagaimana kita bisa nggak pun sepenuhnya sedikit lah meringankan beban kedua orang tua kita. Nah, jadi kalau tadi teman-teman masih terkendala biaya makanya tidak bisa lanjutkan kuliah, jangan khawatir, karena memang setiap yang kita lakukan, setiap jalan yang kita ambil itu pasti sudah diatur sama Allah SWT, karena Allah juga janji bakal memenuhi setiap kebutuhan hambanya. Dari itu kawan-kawan yang punya ekonomi kurang mampu jangan khawatir, lanjut aja. Kalau kawan-kawan memang yakin, memang terasa mampu untuk mampu dalam segi pemikiran, mampu dalam segi mental untuk kuliah, hanya kendala ekonomi saja, lanjutkan saja untuk kuliah. Karena beasiswa seperti yang saya sampaikan tadi, beasiswa
banyak di seluruh kuliah, di seluruh kabupaten, provinsi sangat banyak. Tinggal kita lagi bisa membawa diri kita bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya walaupun uang beasiswa itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhan kita, setidaknya menolong lah, membantu sedikit meringankan beban orang tua kita. Nah maka dari itu kawan-kawan semua jangan khawatir, teman-teman lanjutkan saja. Memang kuliah ini sih tidak menjamin lah untuk kita sukses, tidak menjamin untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Namun dengan kuliah ini merupakan salah satu jalan untuk kita proses bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan itu. Banyak juga kan orang-orang tamat SMA kerja, contohnya teman-teman abang lah kan, dia udah tamat SMA kerja, sekarang udah punya mobil, kita masih kayak sekarang gitu kan. Cuma itu merupakan proses yang mana proses yang kita lewati dengan teman kita lewati tadi tanpa langsung kerja itu beda, karena memang ya dunia ini kan semakin lama semakin modern, jadi pengetahuan itu semakin berkembang. Bisa jadi sekarang kita satu kita yang masih belum dipandang lah, tapi setidaknya kita selangkah lebih diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana gitu. Nah, jadi kuliah ini juga jangan asal kuliah saja. Memang banyak orang yang bilang hanya 25-30% saja ilmu yang kita dapatkan di dalam perkuliahan. Selebihnya di luar, yang kita dapatkan di luar. Itu kita butuh relasi yang banyak, wadah tempat kita bisa mengembangkan diri kita seperti organisasi, lembaga-lembaga kayak kalau kita hobi, kita public speaking kita bagus, masuk ke debat atau segala macam. Kalau kita pandai nulis, masuk ke komunitas-komunitas cerpen ataupun bisa ke karya tulisnya segala macam. Nah itu bisa mengembangkan diri kita. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari kuliah itu hanya 25-30%. Itu pun kalau kita fokus. Kalau kita hanya pergi ke kampus, duduk, diam dengan dapatkan itu nggak 30% lagi, maka mungkin bisa 5% yang kita dapatkan. Maka dari itu memang banyak hikmahnya ataupun yang bisa kita kita ambil dari dunia perkuliahan ini. Kalau kita tamat SMA saja, bukan menyepelekan orang tamat SMA, cuma itulah kita harus selangkah lebih maju dari mereka dari segi pengetahuan, wawasan dan komunikasi. Dengan hanya kita kuliah pulang, kita tidak mengembangkan diri kita, sama saja main di rumah tidur, kita kan. Apalagi orang tua di sana kan Surabaya membiarkan kita, nanti ke sini bermain apa gitu kan. Jadi ya tetap semangat untuk kawan-kawan yang mungkin terkena ekonomi, jangan khawatir karena abang sendiri, saya sendiri sudah merasakan bahwa kendala ekonomi itu tidak ada, yang ada itu hanya kendala kemauan. Kalau kawan-kawan semua punya kemauan yang kuat, insya Allah apapun pasti akan kita lewati dengan lancar dan ya. Terima kasih kepada Abang Fajri ya Bang, telah memberikan sedikit motivasi mungkin bisa berpengaruh untuk kita semua. Harapan yang dari Bang, agar ini khususnya untuk anak SMA kelas 3 yang pertama ya Bang, enggak pun anak kuliah yang masih maba yang masih malas-malasan ya Bang, semoga dengan lihat video ini makin termotivasi agar kuliahnya serius lagi ya Bang. Mungkin ini podcast saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.